Coba gimana ini? Kami meminta DPP-NCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Sekelas dan sekaya seorang Raffi Ahmad pun terlibat kasus korupsi pencucian uang. Kok bisa seorang Raffi Ahmad yang kita terkenal dengan seorang sultan yang kaya raya, kok bisa tersandung kasus korupsi? Ternyata seorang Raffi Ahmad itu diduga memiliki ratusan rekening dan mendapatkan transferan uang dari para koruptor itu untuk mengelola uang-uang haram itu. Pantesan pendukung paslon 02 itu banyak dari pejabat juga dan juga kalangan menteri yang tersandung korupsi. Mereka merapat ke Capres 02, mungkin minta perlindungan atau ada paksaan ketika tidak mendukung paslon 02, maka kasusnya akan dibongkar. Kita cek satu persatu. KPK bawa 3 koper usai geledah ruang kerja Khofifa dan Emil Dardak. Ya, padahal mereka terlibat atau terduga kasus korupsi dan juga masa jabatannya itu sebenarnya sudah mulai habis pada bulan Februari. Akan tetapi diperpanjang lagi oleh Jokowi dan akhirnya mereka masuk ke kubu 02. Akhirnya kasusnya pun hilang. Ini KPK diminta ambil alih kasus korupsi minyak goreng yang dilibatkan Erlangga Hartarto, ketua Partai Golkar. Nah, ternyata tersandung korupsi. Setelah masuk ke barisan 02, kasusnya mulai redup, ya. Zulkifli Hasan usai Kemendak digeledah terkait korupsi gula. Ketua Partai PAN terduga korupsi dan akhirnya mendukung paslon 02. Kasusnya berhenti, tidak diperpanjang. Para pejabat dan para menteri yang terduga kasus korupsi berbondong-bondong mendukung paslon 02. Biar apa? Biar aman, biar kasusnya tidak terbongkar, biar kasusnya tidak diperpanjang dan mereka tidak masuk penjara. Sehingga mereka rela mati-matian tuh mendukung paslon 02 sampai menjilat tuh. Bahkan Ibu Khofifa pernah memberikan pernyataan bahwa mengumpamakan paslon 02 itu seperti sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi itu pinter ngaji, pinter sholat, mampu menghafal Al-Quran, hampir semua Al-Quran mereka hafal. Apakah paslon Ibu bisa seperti itu? Bahkan ketua partai PAN ini pernah membuat pernyataan bahwa bansos itu bantuan dari Jokowi, dari uang Jokowi. Padahal bansos itu adalah uang negara. Uang negara itu dari mana? Dari pajak. Pajaknya dari mana? Dari rakyat. Jadi bantuan presiden itu adalah bantuan untuk rakyat. Jadi bukan bantuan pribadi. Karena yang digunakan adalah uang rakyat, bukan uang presiden. Sekelas menteri aja bisa ngomongnya seperti itu ya. Kirain syarat untuk menjadi menteri itu adalah cerdas dan berkualitas. Ternyata nol. Mereka yang terduga kasus korupsi, baik pejabat daerah, menteri, dan ketua partai, mereka itu bukan karena gajinya kecil. Gaji mereka itu bahkan puluhan, mungkin saja ratusan juta, tetapi masih aja korupsi. Karena apa? Karena memang ada kerakusan. Karena mungkin sering memakan uang-uang haram, sehingga mereka belum puas dengan gaji yang mereka dapat. Kalau misalnya nanti pejabat dinaikkan lagi gajinya, ditingkatkan lagi kesejahteraan, apakah menjamin tidak akan korupsi? Saya rasa mereka akan terus korupsi dan terus korupsi. Orang Raffi Ahmad saja yang kita kenal dengan kaya raya, Sultan Indonesia, masih terduga kasus korupsi pencucian uang.
Kurang apa coba? Hah? Uangnya sudah miliaran bahkan triliunan tapi masih terduga kasus korupsi. Ketika para koruptor ini dilindungi oleh pemerintah dan kesejahteraannya lebih diperhatikan dibanding dengan rakyatnya sendiri, maka kita hanya tinggal menunggu kehancuran Indonesia. Pejabatnya disejahterakan, sedangkan rakyatnya ditindas. Apa kalian mau seperti itu? Saya rasa kita gunakan akal sehat untuk berpikir memilih calon presiden yang akan memimpin Indonesia lebih baik. Untuk teman-teman semua, gunakan hak pilih Anda pada Pilpres tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah calon pemimpin Indonesia yang benar-benar peduli kepada rakyat, bukan peduli kepada para pejabat. Salam akal sehat, jangan lupa coblos 01 Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Indonesia berubah.